Oke, jumpa lagi dengan saya, Alida Kansa, guru penggerak dari Ubaga yang berasal dari SMA 1 Tulang Bawang Tengah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran coaching. Oke, cekidot. Ya, oke. Kita mulai ya. Ya, boleh. Siap. Oke, mulai. Jadi gini Wahyu, Ibu manggil kamu, kita pengen ngobrol nih ya, pengen sharing ya. Iya, Bu. Apa rencana pertemuan kita ini kira-kira? Saya tuh Bu, lagi bete, Bu. Ya, Masalah apa tuh? itu Bu, Bapak Pak Adi tuh orangnya nggak adil sih, Bu. Menurut saya nggak adil tuh. Kok bisa? Ya, saya sedih, Bu. Diperlakukan nggak adil sama Pak Adi tuh. Apa tuh masalahnya? Gini, Bu, saya itu eh, kan Pak Adi itu kan buka les privat. Nah, teman-teman tuh pada ikut. Sementara kan saya nggak punya uang untuk ikut, bukan itu bayar. Itu, nah, karena nggak ikut, kalau lagi belajar itu saya tuh sering disinggung-singgung gitu loh Bu, sama Pak Adi itu. Jadi kan saya kan nggak enak gitu. Oh, Sebenarnya jadi gitu. Itu Bu, makanya saya ya jadi nggak enak di kelas Bu. Kalau belajarnya saya sebenarnya bisa Bu, walaupun nggak privat itu. Cuma kalau ulangan itu saya bisa kok, tapi malah nilai saya eh, nggak gede-gede sama yang privat gitu. Kayaknya ada sesuatu sih Bu gitu. Itu yang mau saya bilang nggak adil itu. Oh gitu. Gitu. Kasian juga ya. Kenapa mesti Ya. begini? Ini apa yang kamu miliki sekarang? Ya, saya tuh pengennya Pak Adi itu berlaku adil lah Bu gitu. Dan kan saya dengan teman-teman kan sama Bu, satu kelas, sama satu sekolah, bayarnya juga sama gitu. Masa gara-gara saya nggak ikut privat terus saya dianatirikan di pelajarannya Pak Adi. Oke. Kata kuncinya pengen adil ya. Sekarang Ibu Iya tanya Bu. dulu, adil itu apa sih Wahyu menurutmu? Ya artinya perlakuannya sama sih. Jadi kalau misalnya memang saya bisa, ya dihargai sebagai hasil karya saya gitu. Terus kalau teman-teman yang nggak ikut privat juga nggak bisa, ya jangan kemudian diberikan nilai plus gitu, apa adanya harusnya, kan adil namanya. Oh gitu. Jadi adil itu kalau Ibu simpulkan berarti memberikan sesuai porsinya ya. Sesuai Iya, Bu. keadaan sesungguhnya ya. Oh, jadi seperti itu. Dari skala 1 sampai 10, di mana kamu sekarang dalam pencapaian tujuanmu? Kayaknya baru 3 Bu. Waduh, jauh sekali ya. Iya kan nggak adil Bu, kalau 5 kan di tengah itu. Oke, jadi apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan nih Wahyu? Nah, saya itu walaupun nggak ikut privat Bu, saya bisa Bu menguasai materi yang diajarkan Pak Adi itu. Itu yang saya yakin, walaupun saya nggak ikut privat, saya bisa bergaining position dengan teman-teman yang lain. Tuh Bu. Oke. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Peluang-peluang apa, kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Maksudnya gimana sih Bu? Berapa? Ya, kan ini kamu permasalahannya itu karena tidak ikut les, maka kamu sering disinggung, nilainya kecil kan? Itu kata kunci untuk permasalahan kamu. Jadi di posisi skala kamu itu posisi 3. Nah, jadi ada peluang, kemungkinan yang bisa kamu ambil untuk kamu menyelesaikan masalahmu sendiri gitu loh, Nak. Jadi kira-kira apa stepnya gitu loh. Jadi kalau di pengalaman Ibu, kayak kita punya masalah nih, ada trik ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, kira-kira apa kemungkinan peluang-peluangnya gitu? Ya, saya biasa belajar alami aja sih Bu, belajar mandiri gitu. Artinya kalaupun tanpa privat,
saya yakin saya mampu, itu aja. Jadi itu prioritas utamanya itu, Mm-mm. belajar kan sendiri. kan kalau kalau mau saya ikut privat kan Bu, orang tua saya kan nggak mampu Bu. Saya Oh kalau pulang gitu. sekolah itu kan bantu eh, di kebun gitu, sampai sore, kadang juga malam gitu, sehingga kalau mau menyisihkan waktu untuk les privat itu, ya selain biayanya nggak ada Bu, juga waktunya memang sebagian besar saya gunakan untuk membantu orang tua di rumah Bu, di kebun. Makanya bukannya nggak mau ikut sih Bu, sebenarnya kalau ada biaya, ada waktu, ya mau juga sih Bu. Cuma Oke. karena nggak ada biaya, orang tua nggak mampu. Ini SPP saja saya udah nunggak Bu, 4 bulan Bu. Oh, Gimana Masya saya mau bayar Allah. tes privat Bu? Bayangkan Bu, kan sedih Bu saya. Iya. Udah Ibu Bu, bayangkan ya, menyedihkan. iya Bu. Saya di kelas disinggung-singgung terus lagi. Gimana tuh Bu solusinya Bu? Kira-kira apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Tujuannya kan tadi prioritas utamanya pengen tidak ikut les privat, bisa belajar sendiri aja. Asal jangan disinggung-singgung, jangan dibeda-bedakan dengan temannya. Jadi rencana Ya, kamu dalam mencapai tujuan ini kira-kira apa tuh rencananya? ya saya kalau rencananya sih eh, kepingin ngomong sih sama Pak Adi itu. Jadi maksudnya kan sebenarnya kalau penguasaan materinya kan bisa. Nah, kalau ulangan juga saya lihat perbandingan jawaban saya dengan teman-teman itu masih hasilnya masih benar yang punya saya Bu, tapi kok Oh nilainya gitu. nilai saya malah kalah sama yang kemampuannya yang di bawah saya Bu. Tapi kan ada Oke. sesuatu sebenarnya. Hmm. Nah, saya kepingin ya proporsional aja, artinya kalau nilai gitu loh Bu, kan nggak adil namanya Bu. Oke, yang pertama menemuin Pak siapa tadi, Pak Adi ya? Adil Bu. Yang pertama dalam rencana menemui Pak Adi, terus yang kedua berbicara, terus selanjutnya, Nah, tapi eh, apa namanya? Saya tuh kalau ketemu Pak Adi tuh di luar itu nggak berani Bu, takut saya nanti jadi singgung-singgung lagi, ditanya-tanya apa nggak mau ikut privat gitu Bu. Jadi saya oke. bingung Bu. Saya mau ngomong nggak berani, saya nggak ngomong, nanti saya diperlakukan nggak adil. Oh gitu, jadi pengen ketemu, pengen ngomong, tapi ada kekhawatiran ya? Iya Bu, saya takut Bu. Oke. Dalam hal ini, haruskah Ibu membantu untuk menghubungkan dengan Pak Adi? Kalau kalau Bu Ida mau membantu ya, saya senang banget sih Bu. Oke. Ya sudah, kapan kamu bisa ada waktu? Nah, Iya Bu. kira-kira ada waktu luang gitu ya, bisa sharing ke Pak Adi, bisa berkeluh kesah gitu. Bisa Bu, nanti pulang sekolah besok mungkin saya bisa. Jam berapaan kira-kira tuh? Kisaran Mungkin, jam berapa? mungkin habis jam terakhir Bu. Oh Baru gitu. pulang. Oke, nanti Ibu coba mengelopkan schedule-nya Pak Adi dengan Wahyu ya, karena Pak Adi itu guru terbang, Nak. Dia bukan guru sembarangan. Sebenarnya Iya. orangnya itu baik hati dan tidak sombong ya. Cuman karena kita belum menyentuh hatinya, dia merasa kamu itu sombong, tidak ikut les dia. Makanya kamu Iya. disinggung-singgung. Nanti Ibu coba ya hubungkan kapan kamu bisa ketemu ya, jadwalnya ya, schedule-nya ya. Schedule bisa Iya. bicara empat mata. Jadi nanti jadi rencana yang pertama adalah pengen ketemu, rencana yang kedua apa tadi? Pengen Ya, ngomong. pengen ngomong lah Bu. Oke, Masalah rencana penilaian. oke, good. Rencana yang ketiga itu akan Ibu hubungkan ya, Ibu yang menghubungkan biar ada schedule antara Pak Adi dan Wahyu, karena Pak Adi ini kelas terbangnya banyak sekali Nak ya. Jadi kalaupun dia pulang sekolah nanti tidak bisa, berarti Wahyu yang harus mengalah mengikuti jadwalnya Pak Adi, bisa kan? Bisa Bu, siap saya Bu. Oke. Yang penting nanti, yang penting nanti saya ditemenin sama Ibu ya Bu ya.
Oke, Saya nggak berani nah. Bu kalau sendirian. Iya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? Ya kalau ukuran keberhasilannya, maksudnya suasana belajar di kelas itu ya seperti normalnya sih Bu. Kemudian Nyaman gitu ya? saya merasa nyaman juga, nggak terus-terus disinggung gitu kan. Kemudian kalau memberikan penilaian itu ya sesuai dengan kemampuan sesuai yang bersangkutan sih Bu, gitu Oh aja. gitu. Terus masalah perlakuan teman-temanmu ada beda nggak? Kira-kira kalau sudah kamu bicara, Ya, ada perbedaan nggak teman-temannya nanti? ya kepinginnya sih kalau teman-teman juga eh, jangan apa namanya, karena saya nggak ikut privat terus kalau ada kelompok itu saya dianaktirikan gitu ya. Pokoknya saya kepingin diperlakukan sama lah Bu gitu. Oke. Sebenarnya Pak Adi ini les privat apa ya, Nak ya? Itu Bu, fisika Bu. Oh, fisika, keren ya. Kalau Iya. fisika ini kira-kira kalau lanjut sekolahnya ngambil jurusan untuk jadi apa, Nak? Nih, kalau cita-cita, Nak. Kalau fisika itu nanti jadi apa Bu ya? Jadi guru Bu. Guru Oh, jadi fisika. Pak Guru. Iya Bu. Alhamdulillah, cita-cita mulia itu, Wahyu. Mm-mm. Kok bisa kepikiran guru? Kenapa nggak arsitek ya? Kalau arsitek nanti Menjapan. nanti kan uangnya banyak juga Bu kalau arsitek Bu. Jadi orang kaya. Mm-mm. Jadi yang belum ada ini arsitek membangun perumahan di atas awan. Oh iya. Ya, Keren jalan. gitu. Karena ibu lihat kayaknya Wahyu ini pinter loh, pinter ya, bisa jadi ilmuwan ya. Iya Bu, Cuman saya tuh orangnya suka gambar-gambar itu Bu. Kalau iya, bangun itu bangun. oke, itu perlu dikembangkan. Coba nanti saya ini Bu ya, saya cari sama orang tua kalau memungkinkan saya melanjutkan pendidikan. Soalnya secara ekonomi susah sih Bu. Orang-orangnya nggak mampu orang tua saya. Oh gitu. Wahyu nggak tahu tah sekarang sudah banyak beasiswa. Beasiswa untuk anak-anak yang pengen melanjutkan pendidikan. Ada Bu ya. Ada, makanya harus semangat. Iya iya. Oke. Terus Mungkin selanjutnya komitmen kamu terhadap rencana aksi ini. ya saya berencana insya Allah nanti mau menemui Pak Adi, nanti dibantu oleh Bu Alida. Oke. Dan saya pengen ngobrol dengan Pak Adi tentang pembelajaran mata pelajaran beliau gitu. Saya ingin menyampaikan kenapa saya sampai saat ini apa namanya tidak bisa ikut dengan privatnya beliau itu gitu. Saya ingin jelaskan sejelas-jelasnya, jangan sampai beliau salah paham gitu, menganggap saya menganggap sepele atau bagaimana gitu. Saya jelaskan bahwa sebenarnya saya ingin kan, cuman dari sisi ekonomi saya nggak mampu gitu. Terus kalau belajar ya saya juga ingin tidak dibeda-bedain sih Bu gitu dengan teman-teman yang lain. Oke. Itu Bu. Siapa yang kira-kira dapat membantu kamu dalam komitmen ini? Dan apa yang bisa membantu? Siapa dan apa? Karena Ya, kalau komitmen ini kan harus berkelanjutan nih. Kalau di kelas itu teman-teman semua pada ikut Bu, anu privat itu cuma saya sendiri yang nggak ikut. Makanya Jadi yang saya bisa juga bantu? nggak ada kalau teman-teman kayaknya nggak ada yang bisa bantu sih Bu. Ya paling minta bantuan Bu Alida aja sih. Oh gitu. Bu ya. Ya, nanti insya Allah lah Ibu ingatkan ya. Bagaimana tindak lanjut kita dari sesi coaching ini kira-kira? Tindak lanjut kita nih. Ya mungkin segera kita dibantu Bu Alida, mungkin ketemu dengan Pak Adi Bu. Iya, berarti yang pertama itu Ibu buat schedule dulu ya. Janji ketemu dengan Pak Adi, sudah klop, baru nanti Wahyu bisa bicara empat mata. Terus yang ketiga mau mulai ngobrol sharing ya, karena Iya, Bu. mungkin kalau berprasangka itu salah sangka, jadi suuzon ya.
Jadi kalau sudah Iya. bicara empat mata, keluh kesahnya mudah-mudahan kalau bicara dari hati didengarkan juga dengan hati gitu ya. Terus Ibu mendukung sekali nak kamu ini walaupun tidak ikut les privat gitu ya, tapi kamu Iya. ini berbakat sekali ya, Ibu mendukung. Sekarang ini banyak sekali beasiswa, itu jangan patah semangat, tetap semangat. Ibu berharap cita-cita kamu pengen menjadi guru fisika itu bisa tercapai gitu ya. Ibu berharap sih lebih ya, jadi ilmuwan gantiin Pak Habibie gitu ya. Insya Allah Bu. Iya, kalau Pak Habibie kan buat pesawat nih di Indonesia. Ini yang belum ada arsitek perumahan di atas awan. Belum ada. Kalau arsitek jembatan laut sudah ada ya. Jadi Ibu berharap sih cita-citanya bukan sebatas guru tapi melambung lebih tinggi lagi ya, tak terhingga. Jangan berputus asa dengan tidak adanya uang. Iya, jadi sekarang ini banyak jalan ya, banyak jalan. Jadi sampai di sini ya coaching kita hari ini. Ya, makasih banyak Bu atas bantuan Ibu. Insyaallah nanti tetap semangat. Pengamat satu ya, sambil bercanda nggak apa-apa. Kayak tadi itu mungkin agak-agak serius sedikit kata Pak Marwan ya. Nah, sekarang ditambah coachnya yang agak menegangkan seperti pembawa acara silet gitu, setajam silet. Jadi muridnya agak takut, waduh buka nggak ya cerita sama ini ya. Tapi sebenarnya tujuan sudah tercapai, identifikasi sudah tercapai. Mungkin sama rencana tanggung jawab, cuman itu ya agak sedikit tegang. Cuman di akhir-akhir sudah sedikit mengalir. Begitu aja sih menurut pengamat. Ini melanjutkan, jadi kalau tadi menyaksikan yang kasus kedua, jadi itu ketika dimulai itu Ibu langsung ke tujuan, jadi sempat kaget juga kan, langsung nembak gitu kan. Kemudian kagok. Saya belum mengungkap. Tadi mungkin yang membuat Pak Iswaidinya kaget karena Iya. jadi bingung kok langsung to the point. Udah bocor itunya Bu. Iya, udah ketahuan ini kan. Iya. Kalau untuk pertanyaan sih benar itu untuk panduan, cuman mungkin di awalnya bisa menambahkan. Dikembangkan. Iya, pembukaan dulu nanya. Dinarasikan kabar dulu, Iya. baru nanti langsung ke sini. Jadi kaget juga. Ibu langsung nanya, jadi tujuan kita apa? Sempat kaget juga Pak Yasir. Seperti itu. Kalau untuk selanjutnya itu sudah ada semua, jadi tahap-tahapannya juga sudah masuk. Jadi cuman tadi jadi awal aja sempat kaget. Kurang ya, terkejutnya di situ. introduction-nya ya. Iya, jadi Ibu tidak menanyakan mungkin kabar kurang. dulu, basa-basinya ada tiba-tiba langsung to the point. Terus tadi pertanyaan, jadi pertemuan kita tujuannya apa? Nah, itu dia. Kebetulan ini coachnya ngantri Pak. Jadwal coachingnya ngantri. Iya, ya itu saja sih. Tulang bawang barat namamu terkenal sejak zaman dahulu bersinar